Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara ketiga pengguna AI atau Artificial Intelligence terbanyak di dunia. Menteri Komunikasi Digital Indonesia menyampaikan bahwa 87% pelajar Indonesia menggunakan Artificial Intelligence untuk menyelesaikan tugas mereka, namun tanpa mekanisme refleksi yang memadai terhadap proses berpikirnya sendiri. Maka dari itu, pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah AI bermanfaat, melainkan apakah peserta didik mengendalikan AI atau justru malah dikendalikan oleh algoritma. Berdasarkan informasi ini, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, pada hari ini, izinkan saya, Febiati Aisyah Putri dari SMA Negeri 1 Kebomas, untuk mempresentasikan gagasan yang berjudul Metode Habit, sebuah strategi pembentukan kebiasaan mental yang bertujuan untuk menepis budaya instan sekaligus meningkatkan self-awareness peserta didik di era kecerdasan buatan. Selanjutnya, integrasi kecerdasan buatan dalam pendidikan Indonesia bukanlah kebijakan yang berdiri tanpa arah. Pemerintah telah mendorong pemanfaatan AI untuk memperkuat literasi digital dan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Dalam praktiknya, AI memang mempercepat akses informasi, membantu penyusunan tugas, bahkan mempermudah memecahkan masalah akademik. Akan tetapi, di balik percepatan tersebut, muncullah pergeseran yang signifikan. Orientasi belajar yang semula berbasis proses, perlahan berubah menjadi berbasis hasil semata. Ketika kecepatan menjadi standar utama dalam belajar, maka kedalaman berpikir berisiko tersisihkan, dan di titik inilah persoalan utama mulai terlihat. Dari pergeseran orientasi tersebut, muncullah apa yang kita sebut sebagai krisis epistemik peserta didik. Banyak pelajar memperoleh jawaban bahkan sebelum benar-benar mereka memahami pertanyaan itu sendiri. Disinilah proses refleksi yang seharusnya menjadi inti belajar perlahan digantikan oleh respon instan berbasis algoritma. Akibatnya muncullah ilusi kompetensi, di mana peserta didik terlihat memahami materi itu dengan baik, namun sebenarnya tidak melalui proses berpikir kritis yang utuh. Dalam kondisi ini, pengetahuan tidak lagi menjadi hasil internalisasi, melainkan sekedar output digital yang siap pakai. Apabila dibiarkan, kondisi ini akan membentuk generasi yang terbiasa menerima tanpa mempertanyakan. Selanjutnya, budaya instan tidak hanya mempengaruhi cara peserta didik belajar, tetapi juga mempengaruhi kesadaran mereka terhadap proses berpikirnya sendiri. Ketergantungan terhadap AI seringkali mengaburkan batas antara kemampuan pribadi dengan bantuan teknologi, sehingga banyak pelajar kesulitan menilai apakah mereka benar-benar memahami materi itu atau sekedar memanfaatkan hasil yang tersedia. Dan ketika self-awareness atau kesadaran diri menurun, maka tanggung jawab intelektual juga ikut melemah. Karena proses belajar tidak lagi dirasakan sebagai usaha penuh giat yang personal, melainkan kegiatan yang beresiko dalam jangka panjang membentuk generasi yang sangat cepat memperoleh jawaban, akan tetapi lambat membangun pemahaman yang mendalam terhadap pertanyaan itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan utama di sini bukan lagi sekedar teknologi, melainkan kesadaran dalam menggunakannya. Selanjutnya, melihat berbagai dampak tersebut, muncul pertanyaan yang penting. Apakah solusi terbaik adalah melarang peserta didik untuk menggunakan AI dalam pembelajaran? Tentu saja jawabannya adalah tidak. AI telah menjadi bagian yang permanen dari ekosistem pendidikan modern, sehingga pembatasan dalam menggunakannya hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalannya. Permasalahan yang utama yakni bukan terletak pada teknologinya, melainkan terletak pada ketidaksiapan mental penggunanya dalam mengendalikan teknologi itu sendiri. Oleh karena itulah, pendekatan yang lebih relevan adalah membangun strategi pembentukan kebiasaan berpikir yang mampu menempatkan pelajar sebagai pengendali teknologi, bukan sekedar pengguna pasif. Dari kebutuhan inilah lahir gagasan metode habit sebagai kerangka pengendalian kebudayaan instan di era kecerdasan buatan ini. Selanjutnya, melihat urgensi tersebut,
Penelitian ini menawarkan sebuah pendekatan solusi bernama metode habit, atau dalam bahasa Indonesia ialah berarti kebiasaan. Metode ini adalah kerangka pembentukan kebiasaan mental yang dirancang untuk membantu peserta didik mengendalikan impuls penggunaan kecerdasan buatan. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk membatasi teknologi, melainkan memastikan bahwa proses berpikir tetap terjadi sebelum teknologi digunakan. Dengan demikian, kecerdasan buatan tidak lagi berfungsi sebagai otoritas yang menentukan jawaban, tetapi sebagai mitra dan pengontrol yang memperkaya proses belajar itu. Tujuan utamanya dari metode habit ini adalah membangun self-awareness atau kesadaran diri bagi peserta didik serta tanggung jawab intelektual mereka, sehingga mereka mampu memanfaatkan AI secara sadar, kritis, dan terkendali, bukan hanya memanfaatkan secara ketergantungan. Selanjutnya, metode habit ini bekerja melalui 5 tahapan kebiasaan mental yang sederhana namun sistematis. Tahap yang pertama ialah ning atau ha, yaitu tahap di mana mereka memberikan jeda berpikir atau membatasi sebelum menggunakan kecerdasan buatan agar peserta didik tidak langsung bergantung pada teknologi itu. Lalu tahap yang kedua adalah tahap analisis atau A, di mana peserta didik mencoba memahami dan menyelesaikan permasalahan itu secara mandiri terlebih dahulu. Lalu tahap yang ketiga ialah tahap bandingkan atau B. Di tahap ini, peserta didik akan membandingkan hasil pemikirannya sendiri dengan hasil pemikiran dari AI untuk melihat perbedaannya maupun kekurangannya. Lalu berikutnya adalah tahap integrasikan atau I. Di tahap ini, mereka menggabungkan pemahaman pribadi mereka dengan informasi yang relevan dari teknologi tadi. Lalu di tahap yang terakhir adalah tahap tanggung jawab atau T, yaitu mereka menggabungkan secara sadar sebagai bagian dari proses intelektual pribadi, sehingga dari 5 tahapan ini mereka tidak hanya menggunakan AI dengan bersifat impulsif, tetapi menjadi proses yang reflektif dan tetap reflektif untuk membangun kedalaman berpikir mereka. Selanjutnya, metode habit ini diimplementasikan melalui integrasi langsung dalam sistem pembelajaran sekolah. Tahap pertama ialah guru memasukkan tahapan habit dalam RPP dan modul pembelajaran sebelum tugas berbasis AI diberikan. Yang kedua adalah diterapkannya kontrak belajar yang reflektif, di mana peserta didik menuliskan proses berpikirnya sebelum dan sesudah menggunakan AI. Lalu di tahap yang ketiga adalah evaluasi, yang tidak hanya berfokus pada hasil peserta didik, tetapi juga melibatkan peran orang tua untuk mengontrol peserta didik dalam melalui proses pembelajaran, sehingga mereka dapat menilai proses yang analis dan integrasi yang nyata. Selain itu, diperlukan juga tahap pelatihan literasi AI bagi guru, agar guru juga mampu berperan sebagai fasilitator pengendali teknologi. Implementasi seperti ini akan melibatkan sekolah, guru, peserta didik, dan juga orang tua sebagai ekosistem pendukung yang berkelanjutan. Selanjutnya, salah satu contoh sederhana dalam implementasi metode habit ini adalah dalam pembelajaran sejarah, di mana siswa diberikan tugas untuk membuat artikel tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Dengan budaya instan, peserta didik akan langsung memasukkan perintah ini ke dalam AI, lalu menyalin hasilnya tanpa membaca ulang, apalagi memahaminya. Tugas mereka akan selesai dalam 5 menit saja, tetapi ketika mereka diminta menjelaskan maknanya, mereka tidak akan mampu menjawab karena mereka tidak benar-benar memahami isi maupun makna dari tulisannya itu. Sementara peserta didik yang menerapkan metode habit akan tetap menggunakan AI, namun mereka akan memulai dengan memahami materi dasarnya terlebih dahulu. Mereka kemudian akan meminta AI untuk membantu merangkum, membandingkan sumber, dan memperkaya sudut pandang. Ketika presentasi dilakukan, mereka akan mampu menjelaskan konteks sejarah, relevansi nilai persatuan, serta alasan pemilihan argumen yang mereka gunakan.
Nah, perbedaan keduanya ini tidak terletak pada penggunaan teknologinya. Mereka tetap menggunakan teknologi yang sama, melainkan kesadaran dalam menggunakannya lah yang berbeda. Dan disinilah metode habit berperan membiasakan peserta didik berhenti sejenak untuk menganalisis kebutuhan, membandingkan informasi, dan mengintegrasikan pemahaman mereka secara bertanggung jawab atas hasil itu. AI akan tetap digunakan, tetapi manusialah yang tetap memegang kendalinya. Selanjutnya, secara strategis, metode habit ini mempunyai kekuatan utama dalam mengembalikan fokus pembelajaran pada proses berpikir kritis sekaligus tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Akan tetapi, implementasinya memerlukan kesiapan literasi AI pada pendidikan dan memerlukan kesiapan literasi yang kuat serta waktu adaptasi dalam sistem evaluasi pembelajaran. Di sisi lain, peluangnya sangatlah besar karena sejalan dengan transformasi pendidikan berbasis kompetensi di abad ke-21. Tantangan utamanya yang dihadapi ialah budaya instan yang telah terbentuk pada peserta didik. Mereka yang sudah terbiasa atau ketergantungan secara berlebihan terhadap output atau AI akan lebih sulit untuk dikendalikan atau dikontrol. Oleh karena itu, habit tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran, tetapi sebagai kerangka penguatan karakter belajar di era kecerdasan buatan. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan di era kecerdasan buatan ini tidak diukur dari seberapa cepat peserta didik menggunakan teknologi, tetapi seberapa sadar mereka mengendalikan teknologi itu. Metode habit ini diharapkan mampu membentuk kebiasaan berpikir yang reflektif, meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri peserta didik, serta menumbuhkan tanggung jawab intelektual peserta didik di setiap proses belajar mereka. Ketika budaya belajar kembali dibangun dan berfokus pada proses bukannya berfokus pada hasil, teknologi di sini tidak akan menjadi jalan pintas, melainkan alat penguat pemikiran manusia. Karena itulah, pertanyaan penting bagi kita saat ini ialah bukan lagi apakah AI menggantikan manusia, tetapi apakah manusia cukup siap untuk tetap memegang kendali penuh atas kecerdasannya sendiri? Dan generasi emas di masa depan bukanlah generasi yang paling cepat dalam menggunakan AI, melainkan generasi yang paling sadar kapan dan bagaimana harus menggunakannya. Demikianlah presentasi dari gagasan yang berjudul Metode Habit, Strategi Kritis untuk Menepis Budaya Instan dan Meningkatkan Self-Awareness di Era Kecerdasan Buatan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.